selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 342. Kaori yang baru saja mendapat kabar dari Kenshin kalau akan segera pulang. Kondisinya sudah membaik, kesehatannya sudah pulih. Kenshin pun mengabarkan, di hari Sabtu mendatang, ayah dan mamanya akan ke rumahnya membicarakan masalah lamaran. Kaori jadi senang, ia bahagia sekali, dan langsung saja ia bercerita ke mamanya. Mamanya pun bicara, "Nah kan apa kata mama? Kamu di rumah saja, Mas Kenshin sudah baikan, bahkan akan pulang. Coba kalau kemarin kamu ke sana, entar malah merepotin." Kaori pun menjawabnya dengan mengiyakan. Di saat yang demikian, di waktu bersamaan, Yunita, seorang wanita yang diminta tolong Yudis untuk menyelidiki seseorang, kini telah tiba ke rumahnya Rena. Yunita bertujuan mencari nama Kenshin yang ada di handphone temannya. Dan ketika tiba, Yunita langsung disapa. "Tumben nih Yunita, kamu mampir ke rumah gua. Emangnya ada angin apa nih ke sini?" Yunita pun menjawabnya, "Ya kangenlah Rena, masa teman lama nggak didatangi. Aku kan pingin silaturahmi, pingin tahu kabarmu. Nggak kayak lu ini, yang sudah sibuk sendiri, sudah jarang keluar sama gue." Teman-teman pun banyak yang bilang, kalau Rena nggak kayak dulu. Dia sudah berubah, hidupnya nggak glamor lagi, nggak suka mewah-mewah. Gua kesini mau tanya itu, mau tahu jawabannya langsung. Apa benar atau salah? Dari kamu sendiri. Hahaha. Yunita tertawa, bercanda menggoda Rena, dan si Rena menjawabnya, "Bisa aja lu ini dikerjain teman-teman. Lu percaya begitu aja? Siapa juga yang berubah? Lu lihat gua ini, apa wajahku beda? Apa penampilanku nampak lain? Suaraku aja tetap begini. Kan lu lihat sendiri, gua masih sama, tak ada yang berubah." Si Rena juga tertawa, dan Yunita langsung bicara, "Iya si Rena, lu masih sama aja." Lalu Yunita itu melanjutkan, "Oh ya Rena, aku mau pinjam handphonemu bentar. Ini bateraiku habis. Mau kirim pesan ke adikku. Ada hal penting yang mau aku sampaikan." Si Rena tanpa curiga, langsung menjawabnya, "Oh ini Yunita, lu pakai saja handphoneku. Lu pakai semaunya, lu telepon lama pun tak masalah. Pulsanya tak akan habis." Sambil tersenyum Rena bicara, dan Rena kemudian bilang, "Oh ya Yun, lu mau minum apa ya? Biar aku bikin sekalian." Temannya pun menjawab, "Terserah saja Rena, coklat juga boleh." Dan si Rena pun, ia berjalan ke belakang, sedang handphonenya ditinggal lagi dipegang Yunita. Yunita pun melihat nama-nama yang ada di kontak itu. Setelah ditelusuri, dicarinya hati-hati, nama Kenshin ditemukan, dan hanya satu-satunya. Yunita langsung menyimpannya. Tak lama berselang, si Rena pun datang. Ia tak merasa aneh atau merasa curiga akan Yunita temannya yang datang ke sini, memegang handphonenya, dan pembicaraan berlangsung. Setelah beberapa saat, Yunita pamit pulang. Tujuannya telah selesai, dan kini ia di rumahnya, melihat nomor yang namanya Kenshin yang ingin diketahui Yudis. Yunita melihat sebentar, ia menjadi penasaran seperti apa orangnya. Lalu dilihat WhatsApp-nya, nama Kenshin itu. Yunita melihat foto profilnya yang hanya gambar kartun belaka, dan ia pun mencoba untuk mengirim pesan, pura-pura salah sambung ke nomor WA-nya Kenshin. Namun setelah dilakukan, nampak tanda yang terbaca, nomor ini sedang tak aktif. WhatsApp-nya tak menyala. Yunita pun sampai lupa, tak segera mengirimkan nomornya Kenshin ke Yudis. Ia malah istirahat dan rebahan di kamar, sampai kemudian tidur, hingga malam semakin larut. Beberapa jam pun berlalu. Pagi datang kembali, ia masih tetap sama, tak memberitahukan ke Yudis tentang nomornya Kenshin yang sudah didapatkan. Yunita masih lupa, bahkan ia kini berangkat menuju tempat kerjanya. Kemudian, setelah beberapa waktu, jam sudah di pukul 10 pagi. Kenshin dan ayahnya, serta mama dan adiknya, lebih cepat dari rencana, kini sudah tiba di bandara, bersiap akan pulang. Kenshin sengaja tak bilang ke Kaori
kalau hari ini sudah kembali. Lalu Kenshin melanjutkan perjalanan menuju rumahnya sendiri. Kaori yang di saat itu masih belum mengetahui. Ia terlihat sibuk kerja, sedang membuat laporan tentang pertemuan kemarin antara dirinya dan Kalia. Beberapa saat kemudian, jam istirahat pun tiba. Di lain perusahaan, Yunita temannya Rena, kini ditelepon oleh Yudis. Yudis itu bertanya, "Hei Yunita, kamu sekarang ada di mana? Terus gimana kabarnya? Apa kamu sudah bertemu Rena? Mendapatkan nomornya, yang lagi aku cari itu." Yunita pun menjawabnya, "Oh iya Yudis, maaf. Aku sampai lupa, kemarin sudah kudapatkan, tapi aku lupa, tak memberitahukan ke kamu. Kalau gitu aku langsung saja kirimkan ke nomormu." Dan nomor miliknya Kenshin segera diberikan ke Yudis. Yudis pun melihatnya, dan langsung saja memberikan fotonya Kaori yang bersama pria lain ke nomornya Kenshin. Yudis pun menjadi senang, tak sabar ingin tahu jadinya, ingin tahu hasilnya, dan dilihatnya saat itu masih belum terbaca. Dan Kenshin sendiri kini telah sampai di rumahnya. Kenshin pun beristirahat sejenak sambil melihat-lihat handphone miliknya yang tak ada sinyal jaringan. Setelah 1 jam berjalan, sinyal itu tetap saja sama, masih bergambar merah. Kenshin pun memutuskan untuk mengganti nomornya. Ia ingin tahu sebabnya, apa handphone ini rusak, atau baik-baik saja, dan nomor lamanya dipasangkan ke handphone barunya. Seketika itu juga, sinyal jaringan langsung terbaca. Saat internetnya menyala, WhatsApp-nya langsung saja banyak pesan yang masuk. Kenshin pun melihatnya, terlihat 2 nomor yang tak ada namanya. Kenshin langsung membukanya. Saat tahu isinya, Kenshin sempat terkejut. Perasaannya pun tak enak. Dirinya jadi cemburu, ingin marah tiba-tiba melihat fotonya Kaori yang berdua dengan pria lagi tersenyum bersama-sama berada di suatu ruangan. Namun Kenshin orangnya tak mudah emosi. Ia berpikir dengan jernih, kenapa orang ini mengirimkan foto ini? Kenshin pun berpikir, ia tak mau cepat-cepat memutuskan marah ke Kaori, menjadi cemburu. Lalu Kenshin melihat lagi, diperiksanya dengan jeli. Nampak senyumnya Kaori sangat beda sekali, tak seperti bersamanya. Kenshin langsung mengerti, Kaori ini tak menikmati foto bersama pria ini. Senyumnya seakan dipaksa. Kenshin mengenal Kaori, bahkan dari matanya, mimik wajahnya, Kenshin sudah bisa memahami akan Kaori seperti apa. Kaori tak mungkin begitu kalau tak ada alasannya. Kenshin pun hati-hati dalam menanggapi. Ia ingin bertanya sendiri pada Kaori ceweknya tentang foto yang dilihatnya. Ceritanya seperti apa? Maksudnya gimana? Kenshin hanya ingin tahu. Ia pun lalu menunggu bertanya tentang itu di waktu sore saja, karena tak ingin mengganggu Kaori yang saat ini bekerja. Lalu kemudian, yang ditunggu pun datang. Iwan akan pulang. Saat ini jam 4 sore. Iwan tiba-tiba dapat pesan dari Ririn yang bertanya. Iwan pun membacanya. Ririn menulis kalimat, "Oh ya Mas Iwan, malam ini ada kesibukan nggak ya? Kalau nggak ada, bisa nggak mengantarkan saya ke tempat nikahan teman jam 7 malam ini?" Ketika membaca itu, Iwan terkaget rasanya. Jantungnya berdebar-debar, seakan mendapat kejutan, mendapat rezeki dari arah yang tak disangka. Iwan pun tanpa pikir panjang langsung menjawabnya, "Bisa-bisa Mbak Ririn, saya akan ke sana nanti. Terima kasih sudah menghubungi. Saya usahakan datang tepat waktu." Ririn pun membacanya, namun Iwan waktu itu bingungnya setengah mati, tak siap harus berbuat apa. Pakaiannya belum dicuci, dan waktu yang singkat ini, Iwan pun tak ada pilihan. Ia ke rumahnya Kenshin saja untuk meminjam baju. Kasian benar si Iwan, sampai harus belain gitu. Dan Kenshin sendiri kini mengirim tanya ke Kaori. Kenshin memberikan foto itu ke nomor WhatsApp-nya Kaori. Kenshin menulis kalimat, "Kaori selamat sore nih. Ini aku mau tanya, foto ini ceritanya gimana ya? Kamu dengan cowok ini yang foto bersama, tapi senyum kamu beda. Aku mau tahu ceritanya. Maksudnya ini gimana?" Kenshin memberi tanda tersenyum. Di saat sore itu, Nita adiknya Kenshin sedang bermain-main dengan kucingnya. Kucing itu berlari dikejarnya. Nita memanggil-manggil namanya, dan Kenshin yang memegang handphone berada di dekat kolam.
Handphone itu tak sengaja terkena larian kucing itu. Diterkam saat meloncat hingga jatuh ke kolam. Kucing itu pun demikian, terjatuh ke kolam air. Dan Nita adiknya berteriak, "Kak, cepat kak, tolong Messi kak. Dia nggak bisa berenang." Kenshin langsung saja turun ke kolam itu untuk mengambil Messi. Hingga waktunya beberapa menit. Setelah itu, Kenshin mengambil handphonenya yang di bawah air, lalu segera dilihatnya. Namun, handphone pemberian Kaori kini jadi mati, tak menyala lagi karena jatuh ke air. Dan Kaori sendiri saat mendapat pesannya Kenshin, Kaori pun terkejut sekali. Fotonya yang kemarin yang diminta Kalia itu untuk menjadi modelnya bersama laki-laki tersebut, kini tak disangkanya Kenshin mengetahui dan ditanyakan saat ini. Kaori bingung setengah mati. Ia merasa tak enak sekali. Kenshin pasti cemburu. Ia akan sakit hati. Pasti salah paham tentangnya. Kaori pun sampai menangis. Tak tahu menjelaskan ini. Sedang sebentar lagi akan lamaran. Dan Kaori pun segera menelpon Kenshin untuk menjelaskan ceritanya. Namun nomornya Kenshin sudah tidak aktif. Kaori pun mengira Kenshin sudah marah, tak ingin bicara dengannya. Dan Kaori jadi bingung. Ia cerita ke mamanya tentang masalah itu. Kaori pun salah mengira, salah paham dengan Kenshin. Padahal Kenshin saat ini tak sedang marah ke dirinya. Kenshin baik-baik saja. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya